how are you this morning? I hope you all fine. This time, we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan serta napas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan serius untuk mengikuti devotion. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. In English, Psalm 145 verse 18. The Lord is close to all who call on Him, yes, to all who call on Him in truth. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang fokus, hati yang tenang ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Kejadian 39 ayat yang ke-6 sampai dengan Kejadian 41 dan 45. Miss akan bacakan di Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Anak-anak, sebagai orang yang bertanggung jawab atas isi rumah Potifar, Yusuf sering berjumpa dengan istri Potifar. Anak-anak, perempuan ini ingin berzina dengan Yusuf. Namun, Yusuf bertahan atas godaan ini sebab ia menghormati tuannya
dan ia sadar akan kehadiran Allah. Ketika Yusuf melarikan diri dari desakan istri Potifar, justru anak-anak perempuan ini menuduh Yusuf menyerang ia. Anak-anak dan Yusuf pun dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Anak-anak, penjara ini di bawah wilayah kekuasaan Potifar. Nampaknya Potifar tidak terlalu menanggapi tuduhan istrinya. Potifar hanya menyingkirkan Yusuf dari pandangan istrinya. Jika Potifar memang yakin bahwa Yusuf budaknya itu mencoba memperkosa istrinya, ia boleh langsung membunuhnya daripada hanya memasukkan ke dalam tempat di mana para tahanan raja ditempatkan. Anak-anak, Allah campur tangan dalam hal ini. Perpindahan Yusuf ke dalam penjara raja sebenarnya membawa Yusuf ke dalam wilayah kekuasaan raja. Dalam penjara, kelakuan Yusuf berbeda dengan kelakuan para nabi lainnya, sebab ia disertai Allah. Akibatnya, segera Yusuf disukai dan menikmati khas istimewa dalam penjara. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa penjara itu merupakan tempat yang menyenangkan baginya. Anak-anak, juru minuman dan juru makanan raja berbuat salah dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf bertugas memberi jatah makanan setiap hari. Orang Mesir percaya bahwa para dewa berbicara kepada mereka melalui mimpi. Juru makanan dan juru minuman bermimpi, tapi anak-anak tidak menemukan orang yang bisa menafsirkan mimpi mereka, dan ini menyusahkan mereka. Yusuf memberitahu mereka bahwa penafsiran atas mimpi itu adalah milik Allah. Yusuf muncul sebagai pembawa penyataan Allah. Juru minum dan juru makanan akan ditinggikan dalam waktu 3 hari lagi. Yang seorang kembali ke jabatan yang semula, sedangkan yang lain ke tiang gantungan. Anak-anak, Yusuf sadar bahwa juru minuman akan memainkan peran penting dalam hal kebebasannya. Namun anak-anak, ternyata juru minuman itu lupa. Peristiwa Yusuf melakukan penafsiran mimpi menjadikan ia terkenal sebagai orang yang memiliki pernyataan Allah. Sampai suatu saat Firaun bermimpi ada 7 bulir yang baik ditelan habis oleh 7 bulir yang kurus, dan 7 lembu yang tambun dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Akhirnya anak-anak, mimpi Firaun ditafsirkan oleh Roh Allah melalui Yusuf. Anak-anak ini semuanya, kita belajar bahwa Allah menjalankan rencananya yang ajaib dengan cara-cara yang tak terselami demi kemuliaannya sendiri, demi kebaikan bagi yang taat dan demi keselamatan umatnya. Anak-anak mis, sekalipun kita berupaya mengikuti kehendak Allah, hidup kita tidak selalu mulus. Marilah anak-anak mis minta kekuatan Allah untuk dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketaatan kepada Allah dan ketersediaan menolong sesama walaupun penderitaan seringkali harus dialami. Yusuf yang mulanya hanya seorang budak Mesir, kemudian kelak menjadi penguasa atas Mesir. Sepertinya sulit untuk dipercaya, tetapi anak-anak, apa yang Allah mau buat bisa terjadi. Amin. Kita satukan hati, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan buat kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan pembelajaran kami hari ini, biarlah kiranya pertolongan Tuhan ada bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.